Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Wabil khusus yang kita hormati, kita muliakan bersama Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Bapak Kiai Haji Ali Mufis MPA. Yang kita hormati, kita muliakan Dewan Pengawas, ada Bapak Hasan Toha MPA, dan juga Ustadz Musman Tholib. Dan yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Bapak Profesor Dr. Bambang Tribawono SHMH, beserta seluruh teman-teman jajaran pengurus. Ada Sekretaris Gus Ja'far, Bendahara Bapak Sabda Hartono, dan teman-teman pengurus, ada Pak Rahmat, Bang Gosiin, Pak Turahmat, dan Bang Sikit yang ada di belakang. Dan yang saya hormati juga seluruh pimpinan unit yang hadir pada pagi hari ini. Ada Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung, beliau Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH, beserta Wakil Rektor 1, 2, dan 3 komplit. Kemudian para Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung beserta jajarannya, Bapak Dr. Agus Sujianto, dan juga Direktur RSUGM, Bapak Ibu Kusuma Arbianti beserta jajarannya, dan seluruh pimpinan universitas, Bapak Ibu Dekan, dosen serta tendik, dan seluruh karyawan yang ada di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, pagi hari ini, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengaji di bulan suci Ramadan. Semoga ini menjadi nilai ibadah bagi kita semua, dan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Tema pada pagi hari ini adalah tentang puasa dan kejujuran sebagai integritas dari dalam diri kita sebagai sumber daya manusia di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini. Tentunya persoalan kejujuran kita semua sudah tahu arti jujur, namun yang paling lebih penting lagi adalah bagaimana puasa ini melatih kejujuran kita sehingga berimplikasi dapat kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan juga di dalam kehidupan kita sebagai insan YBWSA dalam menunaikan kewajiban kita mendukung terlaksananya visi dan misi YBWSA. Oleh karena itu, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang puasa dan kejujuran ini, mari kita simak pemaparan atau kajian atau tausiah dari yang pagi hari ini berkenan rawuh rutin di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, yang juga kita muliakan, kita hormati. Beliau Romo Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, yang sudah sering kita hadirkan di Unisula ini, di Yayasan Badan Wakaf juga. Gus, selamat pagi, sehat selalu. Semoga pertemuan kita pagi hari ini membawa ilmu yang baru bagi teman-teman yang ada di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini. Untuk menyingkat waktu, mari kita simak pemaparan beliau sampai nanti pukul 11:15 dan dilanjut dengan sesi tanya jawab sampai jam 11.45, Gus. Waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, di dalam sebuah buku filsafat syariat karya
Ahmad Ali Al-Jurjawi, guru besar Al-Azhar Mesir. Di situ beliau mengemukakan bahwa dulu Socrates dan Plato setiap 7 sampai 9 bulan itu puasa 10 hari. Plato dan Socrates. Jadi setiap 7 sampai 9 bulan dua filosof ini melakukan puasa selama 10 hari. Kemudian di abad pertengahan, para rahib pendeta Nasrani itu meyakini penyembuhan penyakit saraf itu dengan puasa. Jadi para rahib, para pendeta Nasrani di abad pertengahan, kalau mengalami penyakit saraf, di samping melakukan pemeriksaan secara medis, juga melakukan puasa. Kemudian pada waktu agresi Prancis di Mesir, karena tentara Prancis banyak mengalami penyakit kelamin, sifilis, maka rumah sakit di Mesir ini melakukan terapi puasa terhadap tentara Prancis yang melakukan agresi di Mesir. Jadi puasa itu pernah dilakukan di luar konteks agama. Pendekatannya apakah psikologi ataukah penelitian eksperimen dari pengembangan jiwa dan mental, yang jelas di luar teks agama. Adapun Islam datang dengan amaliyah puasa. Di situ ada target puasa, kata Al-Quran. La'allakum tattaqun, targetnya adalah takwa. Perlu kita ketahui di dalam Al-Quran itu kata la'alla dengan segala bentuk kata imbuhan itu terdapat 129 kali. Jadi kata la'alla, la'allakum, la'alli, dan seterusnya terdapat 129 kali yang artinya moga-moga, agar, supaya, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu sekalian bertakwa, agar bertakwa, supaya, itu 129 kali mengandung makna imperatif semua, mengandung makna perintah semua. Itu sampai 129 kali. Yang paling sedikit, la'allakum tatafakkarun, supaya kamu sekalian berfikir, itu terdapat hanya 2 kali dalam Al-Quran. La'allakum tatafakkarun, supaya kalian berfikir, itu terdapat 2 kali. Jadi kita pertama berfikir, karena integritas itu merupakan integralnya pemikiran dan perilaku yang positif. Jadi apa yang disebut dengan integritas secara kebahasaan ialah munculnya korelasi antara integralnya pemikiran dan perilaku manusia. Jadi berpikir baik melahirkan perilaku yang baik. Begitu integral, itulah melahirkan suatu integritas. Maka bahasa Arabnya integritas itu tidak ada yang sama. Kalau integritasnya itu
kejujuran, sidkun namanya. Kalau integritasnya itu amanah, amanatun. Kalau integritasnya itu kemanusiaan, insania. Jadi tidak ada yang sama, tergantung pemikiran kita, integral dengan perilaku kita, melahirkan suatu kedisiplinan yang baik, hasil karya yang baik, tanggung jawab yang baik. Itu namanya integritas ya. Kemudian la'allakum ta'qilun, supaya kalian memakai akal. Itu lebih banyak jumlahnya, tidak kurang dari 8 kali dalam Al-Quran. La'allakum ta'qilun, pakailah akal kita. Karena negara, individu, lembaga, kalau sudah tidak pakai akal, rugi pun ditempuh. Ya. Rugi pun ditempuh ya. Misalnya perang ya. Perang ini ya secara akal tidak untung. Amerika Serikat rugi terus kalau memaksa perang, akan mengalami kerugian besar ya. Karena tidak pakai akal. La'allakum ta'qilun, agar kalian semua aktifkan akal kalian semua. Itu dalam Al-Quran 8 kali. Kemudian la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan kasih sayang dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari sesama manusia. Itu dalam Al-Quran 7 kali. La'allakum turhamun. Sedangkan la'allakum tattaqun itu terdapat 6 kali dalam Al-Quran. Supaya kalian bertakwa, itu 6 kali dalam Al-Quran. Dan ini kalau kita himpun semua menjadi integritas yang rasional, integritas yang sesuai dengan pemikiran yang sehat, integritas yang melahirkan kasih sayang, kemudian integritas yang muncul dari jiwa yang takwa. La'allakum tattaqun. Ini yang kami sampaikan perlu dikembangkan. Ini kan semua teori ya, semua teori. Ada kasus-kasus integritas yang menjadi inspirasi kepada kita. Misalnya ada kasus integritas dalam berpuasa sendiri. Ada sebuah kitab ensiklopedi dosa besar, karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Namanya kitab Az-Zawajir Aniktirafil Kabair dengan bahasa Arab. Itu ada kaum dijumpai oleh Muhammad Rasulullah SAW yang digantung, orangnya digantung, mereka banyak jumlahnya, digantung, ya. Kemudian sudut mulutnya ini berdarah, pecah-pecah dan berdarah. Ini hadis sahih ini, hadisnya sahih. Rasulullah menemukan suatu kelompok manusia yang digantung, kemudian sudut mulutnya berdarah-darah. Mereka ini berbuka puasa sebelum waktunya. Tidak jujur. Dia ini Jawa, buka puasanya ikut Papua. Nah ini, dia ini Jawa, puasanya ikut Papua atau ikut negeri lain. Mereka ini berbuka sebelum waktunya. Itu termasuk tidak jujur dalam ibadah. Kemudian dalam hadis yang sahih lain, orang yang melakukan sholat tidak sempurna, Nabi kita menyebutnya copet. Jadi sholat yang tidak sempurna, itu kata Rasulullah copet.
menjambret sholat. Jadi menjambret ibadah. Kemudian menjambret puasa. Disebutkan digantung berdarah-darah. Karena belum waktunya puasa, belum waktunya berbuka, sudah berbuka puasa. Ini contoh orang yang tidak berintegritas dalam ibadah. Dan perlu diketahui sangat berbahaya sekali. Maka kita berterima kasih beberapa majelis keilmuan fatwa misalnya dari NU, Nahdlatul Ulama atau dari Masjid Tarjih Muhammadiyah itu membahas bagaimana integritas ibadah masyarakat Norwegia. Karena malamnya lebih panjang. Siangnya hanya beberapa jam. Atau di negara-negara dekat kutub atau di negara-negara yang siangnya cuma 3 jam, 2 jam. Malamnya yang panjang, puasanya bagaimana? Alhamdulillah para ulama kita memberikan fatwa yang terbaik ya. Saya kira fatwa yang terbaik ulama kita. Maka mereka ini diikutkan negara paling dekat yang paling normal. Jadi bukan di situ dia puasanya enggak pakai terbitnya fajar dan terbenamnya matahari, enggak pakai itu. Negara semacam Norwegia. Supaya ibadahnya ini maksimal. Kalau pakainya jam, puasanya bisa cuma 2 jam. Maka dia diikutkan negara terdekat, waktunya yang paling normal, ya paling panjang waktu puasanya. Yang terdekat itu termasuk keputusan yang saya pahami dari ulama Indonesia. Supaya terjaga ibadahnya. Kemudian ada lagi integritas ibadah. Misalnya dalam masalah yang sampai sekarang belum ada titik temu, penyembelihan dam di Indonesia. Karena ini menyangkut aspek hukum dan ekonomi. Bagaimana orang berhaji, damnya itu disembeli di Indonesia. Karena ratusan miliar, keuntungannya itu ratusan miliar tiap tahun itu. Jumlah haji, jamaah haji 200.000 lebih, yang pakai dam 100.000 lebih. Dan itu sudah berapa? Pokoknya ratusan miliar. Maka beberapa ide, pendapat bagaimana kalau dam itu dikelola oleh negara kita sendiri, disembeli di Indonesia. Tapi secara hukum Islam, kita harus jujur. Karena secara hukum Islam, teks Islam, kemudian ijtihad para ulama besar, itu tidak memperbolehkan. Tidak memperbolehkan. Harus disembelih di sana. Nah, kami waktu itu dilapori oleh PBNU, Kiai Anik Muhammadun. Nah, saya jawab begini ya, pikiran kami ya, yang atau Indonesia yang bisnis di sana. Bukan menyembelih kambingnya di sini, tapi kambing di sana, tapi yang mengelola Indonesia. Negara Indonesia. Supaya Indonesia juga dapat keuntungan, tapi juga sah secara hukum Islam. Ini integritas dalam ibadah. Kemudian ada integritas dalam kejujuran, yakni materi. Dalam ini yakni materi. Perlu saya sampaikan ada sebuah hadis Nabi, sahabat Nabi itu ada yang bergelar anti daging namanya. Nama orang itu sebutan nama. Abil lahmi.
orang anti daging. Jadi selama hidupnya nggak makan daging, Pak Ali Mufiz. Ada seorang sahabat Nabi, nama aslinya Abdullah, terkenal dengan sahabat yang anti daging. Suatu ketika dia itu menjadi budak, ya, memberikan daging milik tuannya, daging yang didendeng diberikan kepada orang miskin tanpa seizinnya, tanpa seizin majikan. Daging dendeng itu diberikan kepada orang miskin. Karena sudah terlanjur memberikan tanpa izin, beliau terus terang, jujur. Ini penting sekali. Nabi kita pernah makan, bukan makan ya, dapat oleh-oleh dari seorang ibu, masakan daging kambing. Tapi Nabi kita tidak berkenan makan. Karena ini daging kambing, kambingnya milik suami, sang ibu ini masak menyembelih kambingnya suami tanpa seizin suami. Jadi yang punya kambing, suami. Ibu ini masak di dapur, menyembelih kambingnya, dimasak sendiri sebagai istri. Lalu setelah mateng, dibawa ke Rasulullah. Rasulullah nggak mau. Oh enggak boleh ini, karena nggak ada izin suami. Rasulullah, luar biasa ini. Padahal ini milik suami sendiri. Bagaimana ini? Apakah dibuang? Tidak. Diberikan pada tawanan. Ini daging, masakan ini berikan pada tawanan. Integritas dalam soal harta, materi. Kami sendiri ada cerita yang agak anekdot, agak lucu ya. Ada orang datang ke rumah kami membawa udang segar, satu timba besar. Mahal juga itu, udang windu besar-besar ya, satu timba besar, entah berapa puluh kilogram itu ya. Saya tahu orang ini, mohon maaf, orang yang tidak cukup ekonominya. Maka saya tanya, Pak dari mana ini? Kok dapat udang sebanyak ini? Kan mahal ini Pak. Butuh nopo-nopo Kiai, mencari barokah. Ini oleh-oleh untuk penjenengan Kiai, kata dia. Saya kejar lagi. Beli di mana Pak? Pokoknya kangge Kiai, barokah Kiai. Akhirnya saya kejar lagi. Dari mana dapat udang sebanyak ini? Ternyata ada truk guling. Ada truk guling di jalan raya muat udang. Orang ini ikut berebut. Coba kok ingat Kiai. Nah ini yang, maka Kiai dituntut integritas ini. Jangan asal terima. Jangan asal terima ini. Maka saya tanya, dari mana Pak? Ternyata ini orang dapat dari truk yang guling. Saya pernah ketemu Kiai Ubab Maimun, putranya Mbah Maimun Sarang, pas saya cerita itu, dia cerita ke saya juga pernah Kiai, punya gawe, disumbang kelapa itu satu kol, curian semua. Ya saya kembalikan kata beliau. Jadi Kiai juga harus hati-hati, jangan mudah menerima. Apalagi dalam satu tafsir yang namanya tafsir Tontowi Jauhari, pada tahun 1127 dia lakukan penelitian di Jerman, orang yang umurnya tidak bisa panjang diantaranya orang yang sering bikin proposal. Itu sering minta-minta kata dia. Itu di dalam buku, di dalam tafsir Al-Jawahir Tontowi Jauhari, yang jarang umur panjang diantaranya orang yang sering minta-minta dan merepotkan orang lain.
hati-hati jangan suka proposal ya ini ya. Ini juga ada dalam kitab itu. Memang integritas soal materi itu berat sekali. Berat sekali karena bahasa Arabnya materi ini tidak ada yang baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Mana secara linguistik bahasa Arabnya duniawi yang baik? Sama sekali tidak ada. Saya contohkannya. Pekarangan. Apa itu pekarangan lahan ya? Itu bahasa Arabnya doy'ah. Artinya sia-sia. Sia-sia. Kemudian harta yang bernama uang, namanya fulus. Fulus itu melahirkan kata yang disumbangkan inflasi. Fulus dari bahasa Arab diadopsi menjadi kata inflasi. Kemudian dikamuskan Indonesia bangkrut, uang. Kemudian emas yang sekarang 1 gramnya berapa? Hampir 3 juta ibu-ibu ya. Jadi yang hafal biasanya ibu-ibu. Emas 1 gramnya hampir 3 juta. Itu bahasa Arabnya juga enggak baik. Dahab maknanya lenyap. Maknanya dahab itu lenyap, hilang, lenyap. Enggak baik juga. Kemudian perak dalam bahasa Arab fiddah maknanya hancur. Tidak ada yang baik. Kemudian harta sendiri itu maknanya bahasa Arabnya itu mal, maknanya doyong. Jadi kalau sudah urusan harta tidak bisa adil, doyong. Bahaya sekali. Kalau sudah menyangkut harta, menyangkut uang, kita orang baik-baik itu bisa doyong. Karena bahasa Arabnya juga begitu. Mal itu doyong. Anda cari dalam bahasa Arab. Mal itu harta, kemudian mal itu doyong. Condong yang tidak bagus. Jadi gimana integritas kejujuran soal materi ini ditantang ya. Apalagi lembaga yang besar ya. Ya semua saya kira Masya Allah ya. Seperti MBG lah. MBG ini semoga husnul khotimah. Saya juga khawatir ini ya. MBG dan Koperasi Merah Putih ini takut kami, ya semoga ya takut kami ini ya seperti yang dulu-dulu yang disalurkan ke desa itu ya sapi ya hilang, KUT ya hilang. Ini takut kita ini Koperasi Merah Putih banyaknya itu orang-orang debitor yang hutang. Setelah hutang semua tidak ada yang bayar, tinggal merah tidak ada putihnya. Ya semoga husnul khotimah lah MBG ini ya. Kalau sampai ke husnul khotimah, kasihan yang sudah buka, sudah pinjam sana, pinjam sini, ikut tender MBG ini, tidak sedikit dari mereka itu, ya mohon maaf, ya talangan dulu ya, hutang dulu dari sana ke sini, ya, kemudian kalau MBG ini tidak husnul khotimah, ya luar biasa ya, kiamat kecil nanti akan terjadi. Nah, itu diantaranya integritas soal uang. Kemudian semua organisasi kita tidak membahas agama lain, organisasi Islam sendiri, itu munculnya persoalan juga soal integritas harta. Kita tahu enggak surat Zalzalah? Surat Zalzalah itu surat maknanya gempa loh. Gempa bumi. Tentang goncangan bumi. Di situ ada kata apa dalam surat Zalzalah? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan tambangnya. Begitu geger soal tambang ya ruwet juga. Zalzalah yang terjadi, gempa juga. Karena gegernya soal tambang.
maka organisasi ini bisa zulzilatil ardu, bisa gempa bumi. Karena di situ ada wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi memuntahkan isinya, memuntahkan apa? Tambangnya. Nanti rebut-rebutan itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mungkin tidak terjadi. Jadi bedanya ilmuwan dengan Nabi beda ibu-ibu bapak-bapak. Kalau ilmuwan riset bisa terjadi bisa nggak terjadi. Analisis bisa terjadi bisa nggak terjadi. Tapi kalau Nabi itu langsung dari Allah, pencipta segala skenario yang akan terjadi dari Allah dan diberikan tahu kepada Nabi Muhammad. Akan terjadi perang besar di Sungai Efrat. Di bawahnya adalah Gunung Emas. Seluruh dunia akan perang di sana. Dan per 100 orang yang meninggal 99. Satu yang hidup. Nanti akan terjadi semua. Perang Efrat di Sungai Furat di Syria. Nah sekarang indikasi perang ke sana sudah mulai tampak. Itu kan perang rebutan harta. Jadi bukan yang mana itu yang diperebutkan Donald Trump sekarang ini? Greenland, bukan. Bukan Greenland. Nabi tidak menyebut Greenland. Nabi kita menyebutnya Efrat. Jadi nanti di Syria, di Suriah akan rebut-rebutan. Dan perang, dan nanti ya menurut hadis ya, kalau saya yakin ya, bukan yakin ya, saya juga awam dalam persenjataan, insya Allah itu tidak terjadi perang nuklir. Karena perang itu akan berakhir di sana. Dan masih banyak tentara. Kalau terjadi perang nuklir sebelumnya, maka manusia ini habis. Banyak tentara negara-negara power itu akan, super power akan habis. Dan itu belum terjadi perang Efrat kan. Nah itu nanti terjadi perang Efrat dulu. Ya, berakhir yang terakhir perang itu. Itu juga rebut-rebutan harta. Jadi memang rebut-rebutan harta itu sangat berbahaya. Integritas kita akan dipertaruhkan. Organisasi bisa kacau. Jangankan organisasi ya. Ada pertanyaan begini. Lebih baik mana orang tidak pernah sholat, menyumbang masjid, dengan pengurus masjid makan uang masjid. Kan beda di sini ya. Jadi orang nggak pernah sholat, menyumbang masjid, dengan orang aktif merawat masjid, makan uang masjid. Beda kan itu. Nah di sini integritasnya lain. Yang satu ini kasus integritas dalam ibadah ini cacat, yang satu integritas dalam materi yang cacat. Nah ini yang kemudian sebagai inspirasi yang kedua dalam literatur Nabi, yang ketiga literatur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang di dalam kubur itu akan dicambuk 100 kali, seorang mayit, seorang, ya, bukan banyak orang, satu orang itu akan dicambuk 100 cambuk. Malaikatnya, eksekutornya malaikat itu sudah bawa cambuk, sudah siap menyambuk mayat ini dalam kubur. Eksekutornya ini jatahnya kamu saya cambuk 100 kali. Tapi alhamdulillah mayat ini bisa melakukan negosiasi. Jadi ada negosiasi dalam kubur itu. Hadis sahih. Mayat ini negosiasi kepada malaikat. Malaikat, saya punya kelebihan ini. Setahu saya punya amal baik ini. Diturunkan dari 100, kemudian turun, sampai tinggal 1 kali cambuk. Jadi yang 99 dibebaskan oleh malaikat. Tinggal 1 kali, ini tidak bisa tidak, kata malaikat. Harus saya cambuk. Begitu dicambuk, berkobar api dalam kuburnya. Ini hadis Nabi SAW. Pasti benar. Berkobar api dalam kubur itu. 1 kali cambuk malaikat. Orang itu bertanya,
Salah saya apa? Kan sudah 99 itu sudah bebaskan. Kenapa yang satu cambuk ini dibebankan kepada saya? Salah saya apa? Kamu pernah melihat orang didolimi, kamu tidak menolong. Begitu. Ini juga tidak berintegritas. Karena tidak bertanggung jawab secara sosial. Terutama ahli hukumnya ini ya. Itu kesempatan beribadah menolong orang yang didolimi. Praktisi hukum, advokat, pengacara, lawyer, subhanallah, lakukan ibadah membela orang yang didolimi. Itu ibadah yang luar biasa. Abu Hanifah itu seorang ahli jurisprudensi Islam ternama di dunia. Beliau itu per hari membebaskan orang yang akan didolimi di pengadilan paling sedikit 5 kasus per hari. Dalam pengadilan. Tanpa bayar. Abu Hanifah ini tanpa bayar. Free. Jadi advokat yang tidak berbayar. Menyelamatkan orang-orang yang didolimi. Itu Abu Hanifah. Terkenal sekali itu. Dulu ada ulama yang menjadi pengacara. Kiai pengacara. Tokoh Indonesia. Pahlawan. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah. Itu pengacara juga, advokat. Karena kakek saya yang pernah dibantu, tapi tidak tertolong. Bapaknya ibu saya ditangkap oleh Jepang, melahirkan ibu saya, melahirkan Kiai Haji Sahal Mahfud. Dulu ketua MUI se-Indonesia, Syuriah Rois Am se-Indonesia, beliau juga ketua MUI Jawa Tengah juga pernah. Itu adik kandung sama ibu saya. Itu dulu di penjara. Pertamanya begini Pak, perlu ini karena ini orang keluarganya masih hidup di Semarang ini. Kakeknya saya, bapaknya ibu saya, buron. Mau ditangkap Jepang dengan 3 tuduhan. 1 membakar pabrik gula di Pati. Yang kedua, kakek saya dituduh menyunati, mengkhitani Tionghoa Juwana dengan paksa. Loh kan aneh sekali dia. Jadi kakek saya kena tuduhan nyunati Cino-Cino kecamatan Juwana dengan paksa. Gimana cara maksanya? Ini ulama. Akhirnya kakek saya lari, Pak Ali Mufis. Lari kemana? Lari ke desa Sendang, di Sendang Senori, ke rumahnya Mbah Syakur, Fatah Syakur. Keluarga Mbah Fatah, Mbah Syakur. Yang kemudian melahirkan Dokter Sahal Fatah. Bedah jantung. Karya dia. Juga di sini. Ya. Nah, kakek saya di sana dilindungi bapaknya Pak Sahal. Dokter Sahal Fatah. Karena punya anak Sahal, adik ibu saya, maka Mbah Fatah punya bayi dinamakan Sahal. Sahal Fatah. Supaya sama dengan adiknya ibu saya. Ya, masih aktif ya, kalau saya lihat. Ada adiknya siapa itu Ilham ya, Dokter Ilham juga jantung, kemudian Ali juga jantung ya, Ali juga jantung ya. Nah, akhirnya saya dengar pengacaranya Mbah Wahab, tapi tetap ditangkap oleh Jepang dan dibawa ke Ambarawa. Ada benteng, kalau kita lingkar di Ambarawa ada benteng-benteng. Itulah kakek saya meninggal di situ. Di situ tidak ditemukan kuburannya, tidak ditemukan makamnya, apakah ditembak, apakah diracun, apakah disetrum, kita tidak tahu. Abah saya, bapak saya sering nengok selama di penjara, tapi terakhir meninggal tidak tahu di mana. Nah ini perlu sekali
kita orang-orang yang diberi anugerah Allah ilmu untuk menolong orang yang dianiaya. Itu integritas tuh. Kemanusiaan. Pemikiran kita sesuai dengan perilaku kita yang nurani. Bahasa Arabnya aja nurani. Hati nurani itu apa? Hati yang bercahaya. Nurani, nurani itu bercahaya. Nur. Jadi hati nurani. Luar biasa. Amal menolong orang yang dianiaya. Yang ekstrim itu kita berilmu yang menganiaya. Bukan malah menolong yang dianiaya, kita yang diberi ilmu malah menganiaya. Nah ini yang tidak boleh. Yang sangat kita sesalkan. Nah itu yang terakhir sebagai inspirasi kita ya. Semoga barokah semua. Mohon maaf nanti tanya jawabnya tidak bisa lama karena jam 1 sebelumnya saya jadwal mengajar di pondok, di Mahat. Ya, tapi enggak apa-apa kalau ada 1-2 pertanyaan insya Allah. Insya Allah doakan kami sekeluarga sehat. Kakak saya yang kakaknya Faidah baru saja meninggal, dulu hakim tinggi di Jawa Tengah sini, Faizah Mansur, suaminya juga baru meninggal 100 hari beberapa bulan yang lalu, dosen Undip kakak ipar saya, baru saja meninggal. Doakan saya panjang umur barokah. Ya. Saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Gus Koyum atas penyampaian kajian yang sangat mencerahkan dan syarat dengan nilai-nilai kejujuran serta integritas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Sebagai ikhtiar kita bersama untuk memperdalam pemahaman dan mengaitkan materi kajian dengan realitas kehidupan yang kita hadapi sehari-hari. Sebelum kami persilakan jamaah, izinkan kami mengawali dengan satu pertanyaan singkat nih Gus. Dalam kondisi Indonesia hari ini, kita sering menyaksikan ujian kejujuran di berbagai lini kehidupan kita, baik dalam lingkungan kerja, lembaga maupun ruang sosial. Nah, bagaimana puasa ini seharusnya membentuk integritas pribadi agar kita tetap jujur dan amanah sebagai SDM ya kalau di BWSA ini, meski berada dalam situasi yang penuh dengan tekanan. Jadi bagaimana kita menjaga integritas, kejujuran dan amanah kita meski dalam situasi yang penuh dengan tekanan. Tertekan itu bisa dari jiwa kita sendiri yang tertekan. Yang kedua adalah sistem yang menyebabkan kita tertekan. Yang ketiga adalah intimidasi yang menyebabkan kita tertekan. Jadi tertekan ada wilayah hati kita sendiri yang lemah mental, paranoid misalnya kita mengalami paranoid juga bisa tertekan, atau sistem yang menyebabkan kita tertekan, kemudian ada lagi intimidasi yang menyebabkan kita tertekan. Memang subhanallah banyak orang jujur yang dipenjara dan banyak orang tidak jujur yang bebas. Itu kita tidak menyebut negaranya, di mana-mana negaranya. Orang yang jujur di penjara, orang tidak jujur malah dibebaskan. Karena ada tekanan, ada intimidasi, ada sistem termasuk merubah undang-undang atau hukum yang dalam terminologi Islam disebut konun. Konun itu undang-undang hukum. Kalau mungkin di sini kuhab ya. Kalau dalam Islam disebut konun. Nah, ini memang menjadi persoalan. Saya ambil contoh tertekan, terpaksa, tapi itu membutuhkan integritas tingkat tinggi.
sampai mengorbankan nyawa. Saya baca dalam sebuah buku kitab namanya Az-Zuhdu, karya Abdullah bin Mubarak. Kitab ini kuno sekali, lebih dari 1200 tahun buku ini. Jadi buku kuno 1200 tahun, saya baca di situ. Ada sebuah kesultanan yang mengintimidasi kaum agamawan untuk dipaksa mengkonsumsi daging babi. Nah, ini Amerika mau dibebaskan label halal haram, ini kan bahaya ini ya. Ada suatu kesultanan, rajanya ini memaksa kaum agamawan harus makan daging babi. Kalau enggak, bunuh. Kalau enggak, dibunuh. Pada gilirannya sampai pada satu ulama yang harus makan daging babi disaksikan oleh raja. Tapi alhamdulillah polisinya ada yang baik. Polisinya itu menemui ulama tersebut, Kiai, nanti saya yang bertugas Kiai untuk membawa daging babi. Di depan raja dan Kiai dipaksa, diintimidasi untuk makan daging babi. Tapi saya Kiai, nanti saya bawakan daging yang bukan babi. Daging kambing atau daging sapi. Cuma raja nggak tahu, yang penting Kiai makan. Tapi yakini Kiai, bukan daging babi. Yang penting Kiai selamat. Saya bawakan daging yang bukan babi, di depan raja, Kiai makan saja, biar nggak dieksekusi mati. Bagaimana Kiai ini? Begitu di depan raja berpikir, ya, kalau untuk menyelamatkan saya sendiri, saya makan daging ini karena yakin ini bukan daging babi. Cuma raja meyakini itu daging babi. Tapi saya sudah dikasih tahu sama polisinya bukan daging babi. Bagaimana integritasnya ini? Makan daging babi tentu nggak boleh. Tapi ini daging sapi atau daging kambing. Persoalannya bukan untuk keselamatan saya sendiri. Kalau saya makan daging ini bukan babi, tapi publik tahunya saya makan daging babi. Dan ini akan menjadi pembenaran seluruh rakyat kalau ulama telah memperbolehkan daging babi. Bahaya ini. Integritas seorang intelektual. Nyawa ini. Kalau saya makan daging ini, betul ini bukan babi, sapi atau kambing. Tapi rakyat, publik, tahunya saya makan daging babi. Dan itu akan menjadi pembenaran bahwa saya ulama melegalkan daging babi. Saya lebih baik mati saja. Akhirnya dibunuh. Milih mati. Coba ini. Jadi terpaksanya orang dulu itu sampai bersedia untuk korban. Dan sekarang ini enggak. Belum terpaksa sudah melakukan solusi. Terpaksa aja belum. Sudah seperti diintimidasi, yaitu memilih darurat. Belum terpaksa memilih darurat. Dulu enggak terpaksa dia memilih korban. Itu terjadi. Tanggung jawab sekali, terpaksa. Kemudian ada lagi begini. Terpaksa terintimidasi, integritasnya terpaksa ditoleran oleh agama. Itu dalam Al-Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang diintimidasi, dipaksa, tapi hatinya iman. Mohon maaf, seperti di negara minoritas yang ekstrim anti-Islam. Minoritas Muslim, ekstrim anti-Islam. Ini banyak yang disiksa kan?
Karena muslim minoritas, negaranya memang tidak menyebut agama lain, pokoknya anti-Islam ekstrim. Akhirnya banyak umat Islam yang diperintah untuk mengaku bukan Islam. Kalau Islam dibunuh. Maka Al-Quran memperbolehkan dia mengatakan bukan Islam. Tapi hatinya tetap Islam. Hatinya tetap iman. Itu diperbolehkan. Karena untuk keselamatan nyawa, dan itu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Ammar bin Yasir, Suhaib dan sebagainya, ketika diintimidasi untuk dipaksa sebagai penganut paganisme, dia bilang saya paganisme, tapi hatinya enggak, karena untuk menyelamatkan nyawa. Dan Al-Quran memaafkan, mentoleran kalau kedaruratannya itu mengancam nyawa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Terpaksa, terintimidasi, hatinya masih iman. Itu contoh kedua. Darurat tapi memang diperbolehkan. Nah, sekarang ini kita menjaga integritas soal kejujuran uang. Memang luar biasa. Mohon maaf ya. Saya pernah mengunjungi di Persis. Sebuah yayasan Persis itu organisasi yang dulu didirikan oleh orang kebangsaan Pakistan, Hasan Bandung. Orang Pakistan, Hasan Bandung, itu guru ulama, gurunya Perdana Menteri Nasir. Perdana Menteri Indonesia pernah ya? Nasir itu punya guru namanya Hasan. Hasan. Mendirikan Persis, punya cucu Profesor Dr. Zuhal, Menteri Teknik ya, Menteri Teknologi ya, Profesor Dr. Zuhal, Teknik, dulu Direktur PLN, juga pernah Menteri, iya betul, Menteri Riset ya, Menteri Riset dan Teknologi, Profesor Dr. Zuhal, itu punya kakek namanya Hasan. Nah saya pernah kunjung ke sana, silaturahmi ke sana, cerita. M. Nasir, ini bukan berarti ini bukan masalah masumi, bukan ya. Ini kita menginspirasi dari tokoh-tokoh yang integritasnya tinggi ya. M. Nasir, Perdana Menteri Indonesia, saya dikasih cerita di situ di yayasan tersebut. Memberangkatkan mahasiswa di Mesir. Mahasiswa-mahasiswa untuk memperdalam ilmu Islam diberangkatkan ke Al-Azhar Mesir. Begitu siap di Jakarta, tiketnya itu kurang. Uangnya itu kurang. Untuk beli tiket mahasiswa sebanyak ini kurang uangnya. Masya Allah, saya dengar dari cerita itu, Pak Nasir sampai jual rumah. Jual rumahnya sendiri. Yang penting bangsa Indonesia ini pintar. Saya jual rumah sendiri. Yang penting mahasiswa ini berangkat ke Al-Azhar. Akhirnya Pak Nasir jual rumahnya. Dan sampai akhir hayat beliau itu menyewa-nyewa rumah. Itu integritas. Jujur sekali. Luar biasa. Nah, kita orang yang ada di suatu lembaga keuangan misalnya, kita dituntut kalau kita integritas tinggi, kita mungkin tidak dapat apa-apa secara materi. Tidak bisa akumulasi kekayaan, tapi kita terpuji di sisi Allah. Kita nanti meninggal akan disebut orang baik di sisi Allah dan disaksikan oleh orang banyak, kita orang baik. Karena menurut hadis Nabi SAW, integritas itu nilainya terakhir. Ada hadis sahih, jenazah lewat, orang-orang menyebut baik, Rasulullah mengatakan wajabat surga. Jenazah lewat, orang-orang menyebut buruk, Rasulullah mengatakan wajabat neraka. Karena yang bersaksi itu kita orang baik atau orang buruk kan publik.
Kita kalau tidak berintegritas secara kejujuran, banyak yang menyaksikan kita orang yang tidak baik. Dan kata Rasulullah, wajabat neraka. Kalau banyak saksinya baik, wajabat surga. Nah tinggal milih mana. Meskipun darurat kita alami. Nyawa saja kita kasih contoh tadi, nyawa dipertaruhkan. Inilah jawaban tentang pertanyaan yang pertama. Cukup? Terima kasih Gus Boyum. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, pada Pak Rektor kami persilakan, Mas, tolong dibantu mikrofonnya. Ya. Pada Pak Rektor kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Boyum dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Pertama, saya ada dua kalau bisa ada waktu ya. Pertama tentang emas ya. Emas itu menimbulkan kecondongan. Saya punya bukti emas itu kan transaksinya tidak bisa dibaca oleh negara. Karena bersifat individual ya. Sehingga di sebuah lembaga Islam ada yang menyimpan emas. Dan emas itu kalau hukum negara itu setiap 2 tahun harus pajak 30% dari seluruh nilai emas yang disimpan. Ayatnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, Rasul, dan pemimpin Anda. Termasuk peraturan perundangan yang dibuat negara. Yaitu condongnya itu dia tidak membayar pajaknya. Yang kedua, sebuah yayasan atau usaha itu sebaiknya memberikan dividen. Kalau itu sudah kuat ya. Terutama kepada yang bekerja di situ ya. Dividen, bentuknya kesejahteraan. Yang kedua adalah growth ya. Growth itu untuk memajukan institusinya. Bisa mengakuisisi perusahaan yang bangkrut. Misalnya ada yayasan yang bergerak hafidz Al-Quran, pengurusnya bangkrut, maka kita mengakuisisi supaya orang-orang yang bisa hafidz Quran itu terus menerus berkesinambungan istiqomah. Bisa juga pengembangan usaha ya, kalau sudah besar. Jadi ada kampus 2 atas dasar mendapatkan keberkahan, bukan untuk merugikan. Nah, itu saya kira itu yang dari Gus Boyum penting, bahwa menyimpan emas itu condong kepada kebatilan, jauh dari keberkahan. Yang kedua ini kaitannya dengan orang-orang hukum yang dinilai salah ya. Tadi sudah membuktikan banyak orang hukum yang membela orang-orang dolim. Jadi orang hukum itu banyak yang tidak dicambuk karena tidak mendolimi orang, tapi membantu orang. Masalahnya sekarang itu penguasa yang mendolimi. Kekuasaan itu digunakan untuk mendolimi. Itu hukumannya itu apakah cambuk atau cambuk lebih dari 10 kali ya. Karena kekuasaan itu mendolimi. Dia nilai orang itu tidak baik, maka dia dolimi karena dia berada di atasnya. Maka kalau di Al-Quran itu orang yang mendolimi itu akan dihisap nanti, kejahatannya lebih besar, dia masuk neraka dahulu ya. Kan wa manitaqo wa aslaha wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Banyak orang yang bertakwa dan berbuat baik, salah satunya mencegah orang yang mendolimi supaya dicegah. Maka Allah hilangkan ketakutan pada penguasa yang dolim itu. Allah hilangkan kesedihan, maka dia datangkan malaikat untuk melindungi orang-orang yang didolimi oleh penguasa. Jadi yang disampaikan Gus Boyum itu ada di realitas sekarang. Sehingga saya itu ya hanya berdoa, ya Allah, orang-orang yang dolim itu kita bisa mencegahnya.
turunkanlah malaikatmu dan lindungilah kami dari kedoliman orang itu yang menggunakan kekuasaan untuk mendolimi. Terima kasih Pak Gus Koyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sampaikan dulu pertama, Mas, yang makna doyong itu mal. Jadi yang mal itu doyong, kalau mas itu pergi dan hilang. Jadi dahab itu dahaba, pergi dan hilang. Memang namanya iktisadiyah Islamiyah, ekonomi Islam, memang mengalami dinamika dari yang turas, yakni yang konvensional, kemudian ilmu ekonomi yang muasir, yang kontemporer, berkembang, melahirkan banyak ekonom Islam, seperti Syafi'i, Antonio, dan sebagainya ya. Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Memang masalah pajak dalam tanda kutip ini kita sebagai warga negara atau sebagai orang beragama. Jadi kalau menurut agama memang sejarah pajak itu dengan kata jizyah. Pajak itu bahasa Arabnya jizyah. Kemudian pajak hasil bumi namanya kharaj. Kharaj itu yang keluar dari bumi, pajak khusus hasil bumi dipotong tuh kharaj. Kalau pajak jizyah. Negara Islam melakukan sistem pajak itu sejarahnya negara yang memang berkuasa adalah Islam, punya warga negara non-muslim yang diizinkan hidup di negara itu dengan syarat mematuhi peraturan-peraturan sebagai negara Islam. Karena dia bukan muslim, diizinkan hidup dengan aman. Diizinkan hidup dengan aman dan terlindungi. Yang disebut dengan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Tambah satu lagi, Majusi. Itu dikenai pajak di negara Islam. Yang mengenai pajak adalah negara Islam, mengenai pajak pada rakyat yang non-muslim yang dilindungi hidup di situ sebagai syarat boleh hidup di sini, tidak terancam, tidak diusir, ya, tidak dikeluarkan, tapi wajib bayar pajak. Itu namanya jizyah. Yang wajib warga Nasrani, warga Yahudi, kemudian Majusi. Paganisme kelihatannya tidak disebut paganisme ya. Nah, Yusuf Qaradawi, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, seorang pemikir dari Qatar, punya ensiklopedi tidak kurang dari 105 jilid. Karya beliau dikumpulkan itu 105 jilid. Ya. Beliau ini saya baca di dalam disertasi doktornya, namanya Fiqhus Zakah, disertasi doktor beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat ya orang-orang Nasrani yang lepra, yang punya uzur kesehatan. Dengan kasih sayangnya Umar bin Khattab itu membebaskan beban-beban yang wajib dikeluarkan oleh orang Nasrani. Sebagai warga negara, tapi hidup di negara Islam, tetapi mengalami gangguan kesehatan. Kemudian Umar disebutkan lagi di satu kitab yang lain, pernah menjumpai warga non-muslim
yang hidup sangat miskin, Umar menetapkan adanya semacam jaminan untuk menyusui. Jadi mulai dari ibu menyusui dikasih subsidi oleh Umar. Kemudian ada sebagian warga Yahudi yang dibebaskan pajak oleh Umar bin Khattab. Meskipun teks Al-Quran mengancamkan wajib pajak warga Yahudi di negara Islam. Tapi karena kondisinya miskin, dibebaskan oleh Umar. Nah, inilah kasih sayang pemimpin yang inspiratif ya. Nah, kalau kita sebagai muslim meninjau secara agama, memang muslim itu tidak ada pajak. Apabila negara itu memang diatur secara syariat Islam. Persoalannya di sini adalah kita berada di sebuah negara apabila negara itu memang wajib pajak semua warga negara. Tidak membedakan muslim, non-muslim. Apakah kita berarti ikut wa ulil amri, atiullaha wa atiur rasul, wa ulil amri, apakah kita harus membelot ya tidak mau pajak? Nah, ini persoalannya adalah memaknai ulil amri. Sejauh mana ulil amri itu kita taati? Pemerintah itu kita taati sejauh mana? Jadi menurut para ahli hukum Islam yang saya tahu ya, menurut para ahli hukum Islam, kalau masih berkisar paksaan-paksaan materi duniawi yang dibebankan, dan kalau kita tidak taat kita disebut makar, kita taat. Kalau pemaksaannya itu sudah menyangkut ideologi, nah baru kita melawan. Itu dalam takaran. Jadi rasa terpaksa itu dalam apa? Kalau terpaksanya itu ideologi, maka kita harus eksodus, keluar dari negara itu. Karena dipaksa secara ideologi. Misalnya kita dipaksa di suatu negara yang wajib komunis misalnya. Wajib muslim ini eksodus. Bukan hanya perintah, wajib eksodus. Wajib keluar. Wajib keluar. Hijrah namanya. Wajib hijrah. Tapi kalau paksaan-paksaan itu masih berkisar duniawi, meskipun terasa terdolimi, kalau masih bisa bertahan hidup, tidak diarahkan untuk eksodus. Berarti Islam juga membaca adanya keterpaksaan. Tapi Islam tidak mengarahkan untuk apalagi memprovokasi untuk melawan. Tidak ada dalam Islam. Kita sebagai muslim diprovokasi oleh Islam untuk melawan kebijakan negara meskipun kita terpaksa. Cuma keterpaksaan itu masih berkisar masalah duniawi, belum masalah ideologi. Kalau pemerintah melarang kita sholat, nah itu kita lawan. Melarang kita puasa, kita lawan. Nah seperti ini, label haram, produk Amerika masuk, bebas label halal, nah ini berbahaya, itu menyangkut agama. Nah itu kita kritisi itu. Nah, kemudian kita punya namanya parlemen ya, kita punya parlemen, punya DPR. Nah, itu parlemen dimanfaatkan untuk bagaimana aspirasi rakyat itu terwadahi. Nah, yang menjadi persoalan kita sendiri yang salah memilih wakil kita di parlemen. Persoalannya begitu. Jadi setiap yang dihasilkan oleh parlemen itu ya merugikan rakyat terus. Yang milih siapa? Ya kita sendiri. Ini kita, saya tidak mengatakan Indonesia ya. Pokoknya kita lah. Dimanapun negaranya. Karena wakil dari kita itu yang kita pilih bukan orang yang integritas.
Jadi orang yang dalam bahasa Arabnya itu al-firqatul mentalaniyah, golongan mentalanan, wal jama'atul teganiyah, dan kelompok yang tega, ya, mentalaniyah wa teganiyah. Ini yang kita pilih parlemen. Maka dia putuskan apa-apa, pajak apa-apa, ya terus mendolimi kita terus. Siapa yang salah? Ya kita sendiri yang memilih. Jadi ini karena terpaksanya karena sistem. Karena sistem itu ya. Nah bagaimana ini untuk, Masya Allah, perlu diadakan dari hukum, dari mana? Konseling untuk parlemen. Harus dinasihati parlemen itu. Bagaimana konseling agama sebagai orang beragama, tes calon-calon wakil DPR kita ini betul-betul orang yang disiplin sebagai kaum beragama. Ada marhamah. Di sana kata Buya Hamka, Pak Karno marhen. Kata Buya Hamka, kita punya marhamah, watawaso bil marhamah. Kasih sayang. Itu Buya Hamka marhamisme kata beliau. Karena Pak Karno itu marhen, Al-Quran marhamah kasih sayang. Pak Hamka, Buya Hamka memberi nama marhamisme. Luar biasa. Ini yang terkait itu. Jadi kalau saya ditanya oleh Profesor Gunarto dalam hal ini, ya memang kita sebagai warga negara, paksaannya bukan paksaan ideologi, apa boleh buat. Nah sekarang ini parlemen kita ini, bagaimana supaya amanah, tapi ya Masya Allah, karena apa ya, bermodal, kalau apa-apa jadi apa-apa kok modal dulu, ya modal madil Pak. Jadi apa-apa kalau modal, gak kebenaran jadinya apa? Ya modal madil. Ya, ini persoalannya, modal dan modal madil. Apalagi punya filosofi, obah-obah. Enggak, sungkan ora keduman. Nah ini, apalagi ada kata-kata sungkan ora keduman. Nek ono sungkan-sungkanan kita enggak dapat apa-apa. Apalagi ada lagi ucapan begini, haram aja sulit, apalagi halal. Nah ini lebih bahaya lagi ini ya. Haram aja sulit, apalagi halal. Nah ini yang berkaitan tuh, kemudian apa yang belakang tadi pertanyaannya? Hukum. Kekuasaan itu terkadang digunakan untuk Ya ini mendolimi ya, kekuasaan begini ya. Memang sejarahnya para nabi itu tempurnya dengan penguasa. Tidak ada satu nabi yang tidak bertempur dengan penguasa. Musa dengan Fir'aun, Ibrahim dengan Numrud, nanti siapa ulama lagi, mohon maaf, bukan saya berarti orang ikhwan ya, bukan ya. Sayyid Qutb dengan Jamal Abdul Nasir, kemudian ulama yang digantung-gantung itu dengan Husni Mubarak, kemudian lagi ulama-ulama lagi digantung-gantung katanya juga tempurnya dengan Muammar Gaddafi. Jadi di mana-mana ya dengan penguasa Pak Gunarto. Coro Jawane ora kono ora kini. Semoga kini ndak gitu aja. Ya. Tapi ora kono ora kini di mana-mana itu. Jadi memang Masya Allah kedoliman itu, orang berkuasa itu rawan melakukan kedoliman. Orang yang adil biasanya tidak lama umurnya. Umar bin Khattab kan adil sekali. Gimana? Dibunuh. Beliau sholat, Abu Lu'lu'ah menyelinap dari belakang bawa belati. Dibunuh Umar bin Khattab. Meninggal. Tapi pendarahan akhirnya diberi alkohol. Karena pendarahan Umar bin Khattab diberi alkohol. Maka dari situlah medis muncul hukum melakukan tindakan
darurat dengan alkohol itu pernah dilakukan ketika Umar dibunuh dengan belati. Lukanya itu diobati dengan apa? Alkohol. Itu pernah terjadi itu. Nah, mulai dari situ timbul hukum kedokteran Islam itu ya, tentang alkohol ya. Nah, kemudian siapa lagi? Utsman bin Affan juga dibunuh karena beliau dengan tanda kutip kekurangan dan kelebihan seorang sultan yang adil, dibunuh juga. Umar bin Abdul Aziz itu yang terkenal adilnya orang sedunia, sampai ada buku sejarah ketika Umar bin Abdul Aziz serigala dengan kambing aja rukun. Binatangnya ikut rukun, damai. Karena penguasanya itu adil sekali. Sampai binatang buas tuh sampai damai. Namanya serigala, singa dengan kambing rukun. Karena berkahnya penguasa yang adil. Itu kalau di Indonesia gimana? Ada singa dengan kambing itu kira-kira rukun enggak di Indonesia dia? Itu pernah terjadi, itu dicatat dalam sejarah. Rukun saking adilnya Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana meninggalnya? Diracun. Beliau diracun. Abu Bakar As-Siddiq khalifah yang jujur diracun. Jadi memang yang adil itu juga terancam, yang tidak adil mengancam. Ya ini hidup di dunia. Maka keadilan sosial dan sebagainya itu di dunia ini tidak akan sempurna. Ahkamul hakimin hanya Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah hanya Allah yang ahkamul hakimin, maha hakimnya para hakim. Nah, semoga Unisula ini bisa menginspirasi, merumuskan bagaimana suatu rumusan untuk efektif psikologi para ahli hukum di Indonesia ini sesuai dengan ajaran Islam, dirumuskan dari buku dari Unisula. Konseling Islam untuk para hakim, konseling Islam untuk para advokat yang menyentuh psikologinya, menyentuh somatisnya, menyentuh eskatologinya, yaitu akhiratnya bagaimana, eskatologisnya itu disampaikan. Itu dirumuskan dari Unisula misalnya, untuk dijadikan panduan bagaimana menjadi advokat yang baik. Bagaimana advokat, dirumuskan dari buku ini. Luar biasa itu kalau bisa terwujud. Nah ini tugas kita semua ya. Jadi itulah yang biasa saya sampaikan. Semoga barokah. Saya kira cukup. Allahumma akdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jambilna bil afiyah. Allahumma kunnana wa la takun alaina wa maj'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kasih plus. Saya tutup dulu, Gus. Terima kasih atas seluruh pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan hadirin semuanya. Semoga diskusi singkat ini menjadi penguat bagi kita semua dalam menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap peran kehidupan. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.